Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle kedua terhadap beberapa menteri Kabinet Merah Putih Senin kemarin. Adapun menteri yang diganti yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Qadir Karding, dan Menteri Koperasi Budi Ari. Dan sorenya, Presiden Prabowo langsung melantik menteri baru di Istana Negara. Menteri yang dilantik adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtaruddin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo masih ada 2 kursi menteri yang belum diisi, yakni pengganti Menko Polhukam Budi Gunawan dan Menpora Tito Aryotejo. Lantas, ada apa di balik kosongnya 2 pos kementerian ini? Benarkah Presiden masih mencari sosok yang cocok mengisi kursi menteri tersebut? Benarkah 2 kursi menteri kosong dipersiapkan menjadi magnet untuk PDIP berlabuh di pemerintah Prabowo? Dua kursi menteri masih kosong. Untuk siapa pemirsa? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda yang sudah hadir di Studio TV One. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir ada Pak Sugiat Santoso, politisi dari Partai Gerindra. Selamat malam Pak Sugiat. Selamat malam pemirsa TV One dimanapun berada. Selain Pak Sugiat, di tengah ini sudah hadir Prof. Gun-Gun Herianto, pakar ilmu komunikasi politik UIN Jakarta. Selamat malam Prof. Selamat malam. Sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Selain Prof. Gun-Gun, ini juga kami hadirkan malam hari ini ada Mas Freddy Damanik, Waketum Projo. Selamat malam Mas Freddy. Selamat malam Mbak, selamat malam TV One. Selain ketiga narasumber yang sudah hadir bersama saya, ini juga kami sudah terhubung pemirsa melalui sambungan virtual Zoom bersama Pak Hendrawan Supratikno, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Selamat malam Pak Hendrawan. Selamat malam, salam kebangsaan. Baik, saya ingin mengawali diskusi kita malam hari ini untuk mendengarkan terlebih dahulu dari Pak Sugiat. Pak Sugiat, ini kita tahu 5 menteri kemudian direshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto, tapi masih ada 2 pos kementerian yang sampai saat ini masih kosong kursinya. Apa sih pertimbangan dari Presiden Prabowo Subianto tidak langsung kemudian mengumumkan siapa pengganti yang untuk menteri-menteri yang direshuffle kemarin? Ya, yang pertama yang kita pahami secara bersama-sama bahwa reshuffle ini kan menjadi hak prerogatif Presiden, ya, baik dari segi motifnya, niatnya, bagaimana mekanismenya, dan juga siapa-siapa yang akan direshuffle. Saya pikir pada reshuffle kali inilah menunjukkan bahwa itu sesungguhnya menjadi prerogatif Presiden. Bagaimana publik belum dapat ancang-ancang, tapi sudah Presiden melakukan reshuffle kemarin kan. Tapi yang saya pahami, apapun motifnya secara presisi itu Presiden yang lebih tahu, tapi kita berbaik sangka bahwa reshuffle kali ini dalam konteks untuk meningkatkan kinerja kabinet. Bagaimana ini kan Pak Prabowo di APBN 2026 lah ini baru running secara total pemerintahan beliau. Bagaimana sekarang di DPR bersama eksekutif kita sedang membahas alokasi anggaran di setiap kementerian. Saya yakin dan percaya bahwa reshuffle kali ini menjawab kebutuhan-kebutuhan yang sangat fundamental. Bagaimana kabinet Pak Prabowo ini bisa bekinerja lebih baik ke depan mengeksekusi program-program pembangunan. Oke, saya mau ke Prof. Gun-Gun kalau begitu. Prof, 2 kursi menteri yang di reshuffle masih kosong. Apa sih yang membuat Presiden Prabowo ini belum juga mengumumkan 2 kursi kosong ini? Apakah memang sulit untuk mencari penggantinya? Menurut saya mungkin satu posisi yang sulit ya, yaitu Menko Polhukam. Ya. Kalau dengar-dengar sih kalau Menpora kan sudah ada tabungan nama ya. Tapi Menko Polhukam ini kan perlu langkah yang tepat dilakukan oleh Pak Prabowo, mengingat kualifikasi orangnya tidak sembarangan. Maksud saya tidak sembarangan, ini isunya sedang menjadi sorotan publik. Isu politik dan keamanan di saat turbulen seperti kemarin ya, penghujung Agustus, dan harapan publiknya sangat tinggi. Kemarin ada ruang bolong termasuk gap gitu ya, yang kemudian tidak terantisipasi dengan baik, terutama pada saat awal munculnya gerakan ekstra parlementer yang masif dan eksesif. Nah, ini tentu butuh
orang yang tough sekaligus tidak ada psychological barrier ya, dengan tidak ada hambatan psikologis itu dengan presiden. Ini adalah posisi sangat strategis ya, karena di bawah koordinasi Polkam ini banyak sekali, dan itu terhubung dengan bukan hanya antisipasi sekarang, menjaga kepastian dan kenyamanan di saat kemarin muncul huru-hara politik dan keamanan. Sehingga ya tentu sekarang dipercayakan kepada Pak Safri gitu ya sebagai ad interim merangkap Menhan, tetapi kan itu temporer. Ya. Maka menurut saya timing nanti pada saat diumumkan itu akan menjadi sorotan publik. Kenapa? Karena orang berharap banyak pada Polkam ini. Siapa yang menjadi Menko itu akan menentukan apakah trust terbangun atau tidak. Sama seperti Menteri Keuangan sekarang. Ini kan menjadi salah satu harapan karena tuntutan terbanyak ya paling tidak di mungkin akhir periode honeymoonnya ya kekuasaan Pak Prabowo di awal adalah soal ekonomi, soal kepastian politik dan kepastian keamanan. Termasuk hukum gitu. Oke. Baik, menarik ya kalau kita tangkap apa poin-poin yang disampaikan oleh Prof. Gun-Gun, ini adalah pos-pos krusial yang juga sangat dinanti siapakah sosok penggantinya. Tapi ada kabar yang berhembus begitu bahwa pos kursi yang masih kosong ini akan menjadi magnet bagi PDI Perjuangan. Apakah benar? Kita tanyakan langsung kepada Pak Hendrawan. Pak Hendrawan, sampai saat ini PDI Perjuangan apakah sudah mendapatkan ajakan begitu untuk bergabung ke pemerintahan dan masuk dalam mengisi kekosongan salah satu menteri yang masih kosong sampai saat ini? Iya, jadi pertanyaan yang luar biasa ini menurut saya. Karena kan sudah jelas bagi semua bahwa salah satu putusan dalam Kongres, kami sebagai partai memposisikan sebagai partai penyeimbang. Nah, sebagai partai penyeimbang ini tentu memiliki konsekuensi, salah satunya adalah kami harus konsisten berada di luar kabinet. Dan semua tahu saya kira, ya, konsistensi dan reputasi seperti ini perlu dibangun agar demokrasi yang kita harapkan, demokrasi yang sehat, demokrasi yang memiliki mekanisme checks and balance itu bisa berjalan dengan baik. Jadi magnet itu saya kira hanya disebarkan oleh orang-orang yang selalu mengiming-imingi ya agar semua masuk ke kabinet, sehingga demokrasi yang kita bangun menjadi demokrasi yang bisa dikatakan demokrasi yang tidak fungsional, demokrasi yang cacat, atau demokrasi yang tidak mampu mendengar respons dari masyarakat luas. Oke, Pak Hendrawan, tapi kalau dari dalam internal PDI Perjuangan ini, masihkah konsisten begitu untuk berada di luar pemerintahan, menjadi penyeimbang seperti yang dikatakan tadi, atau sebetulnya masih membuka peluang begitu dengan adanya ajakan dari Presiden Prabowo Subianto? Jadi begini, partai yang memutuskan untuk menjadi partai penyeimbang itu tidak mudah loh. Tidak bisa semua partai memutuskan menjadi partai penyeimbang. Karena partai ini harus memiliki visi, misi, ideologi yang jelas, ya, dengan kemampuan ya untuk menjadi mitra strategis dari partai yang berkuasa. Itu sebab posisi ini adalah posisi yang terhormat. Itu sebabnya akan dijaga dengan baik, dan Ketua Umum kami, ya Ibu Megawati Soekarno Putri, saya kira memiliki rekam jejak yang sangat meyakinkan terhadap konsistensi itu. Baik, saya mau ke Mas Freddy kalau begitu. Mas Freddy, ini kan masih ada 2 kursi kosong begitu. Salah satu menteri yang juga diganti, ini sebelumnya Pak Budi Ari. Apakah dari relawan juga melihat adanya peluang kursi kosong dari menteri yang masih kosong saat ini, jadi peluang bagi relawan untuk bisa mengisi kursi tersebut? Ya, kalau kembali tadi seperti kata Bang Sugiat ya, itu kembali memang prerogatif presiden. Ya, kalau masalah bicara peluang, ya saya kira kader-kader terbaik bangsa ini, putra-putra putri terbaik bangsa ini, siapa saja punya peluang untuk itu, termasuk relawan. Toh
ada presiden untuk itu ya. Beberapa teman-teman saya di relawan pernah masuk kabinet, termasuk ketua umum saya. Jadi bukan hal yang mustahil juga itu. Cuma kembali lagi, presiden kita percaya pasti melakukan hitung-hitungan ya secara politik, termasuk melihat juga siapa sosok yang tepat di posisi-posisi itu. Jadi kita percaya bahwa Presiden Prabowo di dalam memutuskan termasuk reshuffle ini ya pasti untuk kepentingan rakyat dan juga untuk kepentingan bangsa dan untuk kemajuan kata Bang Sugiat tadi ya, kabinet ke depan meraih cita-cita Presiden Prabowo, termasuk cita-cita kita untuk Indonesia maju. Oke, kalau kita lihat daftar menteri-menteri yang kemudian masuk dalam reshuffle kali ini, beberapa diantaranya ini adalah menteri-menteri dari era pemerintahan dari Presiden Joko Widodo sebelumnya. Apakah memang dengan adanya reshuffle ini juga menjadi sinyal untuk kemudian menjaga jarak begitu dengan Pak Jokowi? Nanti kita akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.